Pemirsa, pelaku mutilasi asal Garut, Jawa Barat yang diduga mengidap ODGJ terpaksa harus dirujuk ke dokter jiwa Rumah Sakit Polri Sartika Asi Bandung. Upaya itu dilakukan setelah penyidik Jatandras Polres Garut ini kesulitan untuk memeriksa yang bersangkutan karena tak kooperatif saat dimintai keterangan. Erus, pria pelaku mutilasi yang terjadi di Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, terpaksa dibawa ke dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Sartika Asi Bandung. Upaya itu dilakukan karena penyidik dari Jatandras Polres Garut mengalami kendala saat proses pemeriksaan terhadap pelaku. Erus tak kunjung kooperatif saat ditanya motif, termasuk latar belakang oleh polisi. Sehingga pelaku yang diduga mengidap ODGJ ini perlu dilakukan observasi oleh dokter ahli agar polisi bisa menentukan status hukum pelaku. Kita membawa ke dokter dulu, dokter ahli, sehingga kita bisa simpulkan. Jangan yang beredar di luar adalah ini ODGJ atau sebagainya, kita belum bisa menyimpulkan hal itu. Nyambung nggak saat diperiksa petugas? Memang tidak menyambung ya, memang ada kendala ya dalam pemeriksaan, makanya kita bawa ke dokter ahli kejiwaan yang ada di rumah sakit. Hasilnya? Hasilnya untuk sementara belum ya, karena rekomendasinya akan kita observasi ke Rumah Sakit Sartika Asi. Sebelumnya insiden mutilasi terjadi pada Minggu siang kemarin di Jalan Raya Cibalong. Ada 12 potongan tubuh manusia yang terpisah di beberapa TKP di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong. Ceceran organ tubuh manusia yang merupakan korban pembunuhan itu terbagi di antara 2 karung bekas di kantong plastik dan sisanya tergeletak di parit Jalan Raya Cibalong. Pelaku dan korban diketahui warga sekitar merupakan ODGJ karena sebelum terbunuh, warga sekitar sempat mengabadikan korban yang mengenakan sarung tanpa pakaian ditarik pelaku seolah menenteng kambing. Tak hanya itu, korban dan pelaku kerap terlihat lalu lalang di Jalan Cibalong hingga Jalan Rancabuaya, Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Ya, miris melihat bahwa pelaku dan juga korban ini bahkan sempat terlihat bersama, dilihat juga oleh masyarakat, namun tidak ada respon atau tidak dihiraukan oleh masyarakat sekitar. Kita akan berbincang langsung bersama dengan relawan ODGJ dan juga merupakan founder Sinau Hurib. Sudah bergabung bersama kami ada Bapak Sukaryo Adi Putra atau Mas Adi. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mas Adi, ini mungkin sudah sempat mengikuti ya informasi mengenai kasus mutilasi dari seorang ODGJ, korbannya ini ODGJ juga. Mas Adi, bagaimana melihat ini? Ini kan miris sekali ya, Mas, peristiwa ini. Iya, Mbak. Saya lihatnya juga miris banget, serem saya lihatnya ya. Itu sebetulnya bisa disegah, kata masyarakat sekitar itu menyadari ada gelagat-gelagat yang sudah tidak lazim di sekitarnya ya. Tapi karena mungkin ketidakpahaman, ketidaktahuan atau mungkin kekurang pedulian ya, sehingga terjadi hal yang seperti ini, dan ini sangat disayangkan nih. Walaupun mungkin indikasi pelaku adalah ODGJ gitu loh, tapi ini kan tindakan yang sangat miris sangat lah. Oke. Mas Adi, ini kita tahu bahwa sudah kontribusinya besar sekali ya, sudah sempat viral juga, merawat sejumlah ODGJ, menampung juga. Tapi melihat kasus ini, Mas, apakah memang ODGJ ini kalau memang dibiarkan, tidak dipedulikan, bisa sampai membahayakan ini, bahkan bisa sampai mutilasi, Mas? Wah, sangat, Mbak, karena perilaku ODGJ itu kan tidak terduga ya, Mbak ya. Sangat-sangat tidak terprediksi sama sekali, jadi ya berbahaya, tetapi pada dasarnya ODGJ itu relatif stabil pada saat mereka tuh konsumsi obat ya. Dia melakukan tindakan-tindakan agresif seperti itu kan biasanya karena ada bisikan-bisikan. Nah, bisikan-bisikan itu bisa dinetralkan kalau mereka minum obat secara rutin. Andai tidak minum obat, yang dikhawatirkan adalah seperti itu. Saya itu kan berkali-kali ngurus ODGJ jalanan ya dan rumahan. Yo, banyak kasus begitu gitu loh. Tetapi pada saat mereka mau minum obat rutin, hal seperti itu tuh hampir tidak terjadi sih gitu loh. Oke, dari peristiwa ini apa, Mas, yang bisa kita petik ya, terutama dari sudut pandang ataupun dari perspektif masyarakat sekitar tentunya?
Eh, Tidak mudah memang kalau kita punya keluarga yang gangguan jiwa. Harus kemana berobatnya? Ya harus ke rumah sakit jiwa. Karena mereka punya kebutuhan minum obat setiap hari sepanjang hayatnya. Kebutuhan loh ya Mbak ya. Mungkin sebagian masyarakat menganggap nanti kecanduan. Iya, tapi itu kebutuhan buat mereka. Karena orang-orang gangguan jiwa itu mereka kesulitan tidur. Kenapa kesulitan tidur? Mungkin nanti pihak-pihak ahli yang bisa menjelaskan. Mereka kesulitan tidur sehingga akhirnya ada halusinasi. Yang ditakutkan adalah halusinasi itu berupa perintah-perintah jelas. Misal bunuh orang itu, pukul orang itu, lempar batu orang itu. Bahkan Sinaur itu pernah ketemu kasus, kita pernah ngurus ODGJ jalanan, kita urus, kemudian kita cari keluarga dan ketemu, kita antarkan pulang. Nah pada saat kita antarkan pulang, di rumah itu ada cerita yang mengerikan. Dulu si ODGJ itu, ternyata dia perempuan, pernah membunuh ibunya. Kenapa ditanya, dia itu pakai cobek, kalau tidak salah pakai cobek, dipukul ke muka ibunya. Ditanya oleh warga setelah membunuh, kenapa ya ibu mbok pukul? Ada bisikan seperti itu gitu loh. Nah itu yang mengerikan. Oke, kalau tadi Mas Adi kan mengatakan sebenarnya ODGJ ini harus minum obat, tapi faktanya kita tahu lah banyak juga ODGJ terlantar Mas. Ini ditinggalkan keluarganya, boro-boro minum obat, tidak terurus begitu. Ini apakah pemerintah memang harus ada langkah serius untuk menangani ini? Apalagi kalau kita lihat sampai ODGJ yang terlantar bisa sampai membunuh bahkan memutilasi. Iya sih, Mbak. Bagaimana ya kalau kita berbicara itu? Memang kalau kita merujuk kepada undang-undang dasar kita bahwa orang terlantar itu dipelihara oleh negara. Tetapi saya juga menyadari kok Mbak, kan hampir tiap hari kita berinteraksi dengan ODGJ. Setiap seminggu sekali, 2 kali, bahkan 3 kali kita itu evakuasi ODGJ bawa ke rumah sakit jiwa. Sebetulnya pemerintah sudah cukup hadir memang. Cuman mungkin keterbatasannya. Ande. Semua ODGJ itu ditampung di satu tempat dan mereka minum obat rutin. Ada perawat yang mendampingi, akan relatif stabil mereka. Nah itu loh. Tetapi ini yang hampir tidak memungkinkan karena setahu saya panti-panti perawatan ODGJ itu semuanya penuh. Bahkan kalau kita mencoba memasukkan antri gitu loh. Jadi ande itu banyak panti yang bisa menampung mereka. Hal-hal seperti tadi bisa diminimalkan. Satu, yang kedua kita juga harus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sekiranya kita melihat tindakan-tindakan yang tidak lazim, yang kalau ODGJ kita juga harus waspada gitu. Seperti contoh itu, si terduga pelaku, si Ros itu kan dia tuh sudah nali ya Pak ya. Iya. Nali orang seakan-akan kayak nali binatang gitu loh. Mungkin dalam halusinasi dia yang dia tali ini bukan orang, tapi binatang tertentu gitu loh. Mungkin halusinasinya begitu. Oke. Mas Adi, banyak yang bertanya juga, ini apakah ODGJ ini bisa sembuh total, Mas? Nah ini mungkin ahli yang bisa menjawab. Tetapi pengalaman saya ngurus ODGJ di Sinaur itu, hampir tidak ada ODGJ yang sudah tahap-tahap seperti itu ya, seperti Ros itu bisa sembuh total, Mbak. Tetapi mereka bisa pulih kembali. Contoh sederhana lah yang pernah ramai banget di Sinaur itu zaman dulu itu ada Pak Umar. Pak Umar tuh dulu galak banget Mbak, ngelempar batu, kerikil orang, ada air ceprotin ke orang. Tapi sekarang ini di rumah saya dia, baik-baik saja, bisa interaksi dengan warga, bisa ngobrol, bisa nyakung, bahkan mohon maaf, bisa membantu saya evakuasi ODGJ di jalanan. Karena apa ya? Karena mereka satu minum obat secara rutin, mendapatkan pendampingan yang sesuai lah, sehingga tidak ketemu dengan pemicu-pemicunya gitu loh. Oke, baik. Gitu. Tetap ada harapan pulih, Mbak. Tetap ada harapan pulih. Baik, kita tentunya mengharapkan ini adalah kejadian yang terakhir dan tidak terulang lagi. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Sukaryo Adi, Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Mas, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih.